Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nia Apriliani dengan NIM 202112210057 dari kelas MSDM reguler pagi akan memaparkan materi soal UAS TPK dan jawabannya. Jadi di UAS TPK kali ini dikasih 3 pertanyaan, yang dimana pertanyaan yang pertama itu akurasi dan kecepatan adalah 2 hal yang sangat penting di dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam pertanyaan tersebut harus menganalisis dan jelaskan maksudnya dan berikan contohnya. Dan yang kedua itu beri contoh di bidang SDM dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi customer service atau supervisor, lalu buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan yang pertama itu 5 alternatif kandidat karyawan, yang kedua 5 kriteria, dan yang ketiga itu pembobotan kriteria. Di pertanyaan nomor 1, di sini dijawab akurasi dan kecepatan itu sangat penting, khususnya dalam dunia bisnis, yaitu kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan pengukuran yang terjadi pada bisnis yang sedang kita jalani. Kemudian, kemampuan seseorang untuk mengerahkan suatu gerakan sesuai dengan tujuan dan sasarannya tanpa membuat kesalahan. Dan di sini saya memberikan contoh berjualan online, di mana bisnis ini dapat meningkatkan penjualan kita yang dimana awalnya hanya offline saja, tetapi dengan adanya bisnis online ini kita bisa berjualan online dengan cara mendownload aplikasi penjualan online seperti Lazada, Shopee, dan sebagainya. Dan dengan cara ini kita bisa dapat keuntungan dengan dikenalnya bisnis kita oleh orang banyak di luar sana. Dari pertanyaan nomor 2, di sini saya menjawab, tujuan dari teknologi yang canggih adalah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi aktivitas manusia di suatu organisasi atau bisnis. Pengambilan keputusan sederhana maupun kompleks merupakan elemen penting untuk mendukung kelancaran organisasi atau bisnis. Di sini saya memberikan contoh dari sumber daya manusia, yaitu dapat meningkatkan produktivitas bisnis dengan cara untuk menghindari bias, dan salah satunya adalah melacak efisiensi kinerja karyawan dengan memantau dari jauh menggunakan teknologi canggih yang sudah ada untuk melihat cara bekerja yang sudah tepat atau belum, seperti pantauan CCTV atau lainnya. Dari pertanyaan nomor 3, di sini saya akan menjawab, teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Di sini saya menggunakan decision matrix untuk mengambil keputusan, yang dimana ada beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan skala penilaian dibutuhkan untuk memberikan nilai pada kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, selanjutnya itu memberikan penilaian pada setiap kriteria berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan. Dan yang keempat itu memberikan bobot setiap kriteria berdasarkan singkat kepentingannya. Dan yang terakhir itu yang kelima, menghitung total nilainya. Di sini ada tabel matrix untuk pengambilan keputusan posisi supervisor, yang dimana ada beberapa kriteria: komunikasi, bertanggung jawab, disiplin, rajin, memotivasi. Dan di sini ada bobotnya 100%, yang dimana dibagi-bagi untuk setiap kriteria. Dan di sini ada kandidatnya, yaitu Abuy Nurul Tuti Ayu Dewi. Dan dari si skor ini semua itu dikalikan lalu ditambahkan, dan hasil tertingginya itu berhak menjadi supervisor. Di sini hasil tertinggi itu dimiliki oleh Abu, yaitu 7.625 hasil dari bobot yang dikalikan lalu hasil dari si bobot tersebut ditambahkan. Dan penjelasan akhir dari keputusan rekrutmen karyawan ini di posisi supervisor dengan simulasi dan analisis decision matrix adalah di mana dalam penilaian saya itu sudah sangat jelas terhitung bahwa yang layak menjadi supervisor adalah karyawan yang bernama Abuy, yang dimana karyawan ini memiliki skor tertinggi di antara yang lain, yakni sebesar 7.625. Nah, jadi dari analisis metrik ini sangat penting. Karena apa? Karena bisa mengetahui di mana yang pantas dan berhak untuk mendapatkan posisi tersebut.
Sekian pemaparan materi UAS teori pengambilan keputusan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.